Pria itu menjual rumah pusaka keluarga. Belilah sepotong kayu busuk, karena saya ingat potongan kayu ini sangat berharga. Lalu lelaki itu menawarkan harga tinggi 250.000. Anak laki-laki itu mengejek pria itu karena bodoh. 10 yuan masih banyak kritik. Atau belilah pakaian yang layak. Tapi dia tidak peduli dengan pikiran orang lain. Tapi tidak ada yang membelinya. Semua orang membicarakan pria itu. Pria itu menawarkan harga setinggi langit 250.000, melelang kayu tersebut. Hanya karena menyembunyikan misteri, pria itu melangkah maju dan mengangkat batang kayu itu, membelahnya menjadi 2 bagian. Long Tuyen senilai 10 juta muncul di hadapan semua orang. Pedang Long Tuyen. Long Tuyen terkenal dengan Cutin. Apa? Pedang Long Tuyen. Inilah pedang Long Tuyen yang terkenal di antara 10 pedang legendaris. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Pedang Long Tuyen. Kali ini, dia meramalkan bahwa dia akan mati. Akhirnya, dia menjualnya kepada MS Duong seharga 12 juta. Ke koleksi unicorn Feng Shui berikutnya. Unicorn menurut Feng Shui, ini adalah harta yang paling berharga. Seorang pria menawar. Semua orang bergiliran membicarakannya, itu tidak bernilai sepeser pun. Apakah kamu tidak suka mengumpulkan sampah? Lanjutkan penawaran. Nona Duong dan Tuan Hoang menasihati pria itu. Jangan tertipu sama sekali, tapi mereka tidak tahu kalau di dalamnya menyembunyikan misteri lain. Saya mendapat 600.000. Jika Anda mau, maka saya menawarkan untuk membantu Anda. Saya mendapat 800.000. 900.000. 1.200.000. Tuan Luke, sepertinya Anda ingin berkonfrontasi dengan saya. Aku sedang menghadapimu. Anda tidak punya banyak uang, bukan? Tuan Luke, Anda tidak bisa menaikkan harganya lagi. Jika kamu tidak benar-benar memukul tanganku. 1.500.000. 2 juta. Luke Duong, ini terakhir kalinya saya menaikkan harga. Jika harga Anda lebih tinggi dari harga saya, barang ini milik Anda. 2.500.000. 2.500.000 kali 1. 2.500.000 kali 2. 2.500.000 kali 3. Memalangi. Nah, kamu terjebak. Itu adalah produk palsu yang diselundupkan dari saya. Tidak terduga, bukan? Dia masih ingin menjarah. Bagaimana jika saya katakan, unicorn ini adalah harta karun? Kamu gila? Jika ini nyata, saya akan melipat gandakan harga untuk membelinya kembali. Ini yang kamu katakan. Siapa yang idiot pada akhirnya akan segera terungkap. Nona Duong, tolong pinjam pedang. Apa ini? Sangat mempesona. Apa isinya? Ini adalah mutiara Taihai. Apa? Da Ming Chao Taihai. Dalam legenda adalah seukuran telapak tangan Anda. Bernilai puluhan juta. Siapa sangka mutiara malam legendaris itu tersembunyi di dalam seekor unicorn. Apakah asal mula mutiara malam Taihai ini sangat besar? Genda mengatakan bahwa janda permaisuri Cixi menghabiskan separuh hidupnya untuk mencari harta karun ini. Sekarang valuasinya minimal 20 juta. Bagaimana bisa bernilai 20 juta? Tuan Tran, bisakah Anda tunjukkan mutiara malam Taihai ini? Tentu saja, Patran, saya bersedia menawar 1,5 juta untuk membeli mutiara malam Taihai ini. Saya menawar 18 juta. Saya menawar 20 juta. Tunggu, Bos Duong, Anda sudah memiliki pedang Long Tuyen. Mutiara Taihai ini, serahkan padaku. Patran, saya bersedia menawar 25 juta untuk membeli mutiara malam Taihai ini. Jika menurut Anda harganya tidak sesuai, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. 25 juta, apakah kamu gila? Nilai mutiara-mutiara Taihai, tak seorang pun seperti Anda dapat memahaminya. Tuan Tran, silakan menawar. Saya sangat malu, Tuan Hoang, saya tidak akan menjual mutiara ini. Tidak untuk dijual, begitu maksud Patran. Tuan Luke, apakah Anda ingat taruhan tadi? Menurut taruhannya, Tuan Luke harus membeli mutiara malam ini dengan harga 2 kali lipat. Double. Kalau menurut harga 25 juta, itu 50 juta. Dia menemukan cara untuk mati. Luke Duong, berani mengatakan tetapi tidak berani melakukan. Apakah kamu masih laki-laki? Anda tidak dapat menghindari taruhan ini hari ini. Duong, jika kamu ingin memutuskan persahabatan bertahun-tahun antara aku dan keluarga Luke, kamu boleh pergi. Orang malang, apakah pantas membantunya seperti itu? Dia menghabiskan puluhan yuan, menghasilkan puluhan juta, di depan Tuan Hoang. Anda berbicara buruk tentang dia? Luke Duong, kamu tidak pantas menghakiminya sama sekali. Tampaknya tuan muda keluarga Luke memang seperti itu. Betul, berani berbuat tapi tidak berani menerima. Nama belakang saya Tran, saya tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu.
beritahu aku, keluarga saya memiliki hotel teluk. Mungkinkah itu hotel teluk yang terkenal itu? Saya dengar Anda akan bangkrut, Luk Duong, hanya berdasarkan situasi bisnis saat ini. Apakah menurut Anda nilainya 5 juta? Hotel teluk membelakangi laut, karena masalah pengolahan air limbah. Anda tidak diterima. Benar, Tuan Tran, jangan tertipu. Itulah triknya, siapapun yang menerimanya merasa khawatir. Tuan Tran, jika Anda ingin berbisnis, saya punya beberapa barang di tangan. Walaupun tidak menghasilkan uang seperti itu, tapi pasti lebih kuat dari Vin Hotel. Tidak perlu, saya hanya perlu Hotel Vin. Oke. Tepati kata-katamu, hotel ini milik Anda, benua Taihai ini milikku. Nak, itu keputusanmu, katakan padaku yang sebenarnya, saya sudah lama ingin membuang hotel ini. Terima kasih. Betapa bodohnya, Tuan Luk masih ahli dalam trik. Jika Anda mengambil alih Bay Hotel ini, setiap tahun Anda setidaknya akan kehilangan jutaan. Mengingat situasi saat ini, memang demikian adanya. Tapi kalau reklamasi lahan bisa disetujui, maka Anda akan mendapat banyak uang. Bagian teluk itu adalah tempat perlindungan, tempat tinggal ikan paus. Jika memungkinkan, saya akan melakukan reformasi. Ini bukan giliranmu, tapi kenapa saya belum pernah mendengarnya? Akhir-akhir ini, paus-paus itu hendak pindah rumah. Mustahil. Nak, kalau itu masalahnya, aku pasti sudah menerima beritanya. Tidak berdasar, jangan terburu-buru, beritanya sedang sampai. Menurutku anak ini benar-benar gila. 8 bagian memiliki sesuatu yang paranoid. Halo, Bos Luk, baru saja mendapat kabar bahwa paus di dekat Hotel Vin akan segera pindah. Kota ini sedang bersiap untuk mengajukan tawaran untuk merenovasi laut. Bay Hotel kami akan segera pulih. Bagaimana bisa? Bagus sekali, Tuan Tran, apa yang Anda katakan itu benar. Nona Duong, ini adalah proyek bernilai miliaran dolar. Saya tidak bisa menelannya sendirian. Atau pergi bersama. Oke, pasti seperti itu, tentu saja. Benar sekali Pak Luk, saya lupa mengingatkan Anda. Jika Vin mengeksploitasi, Anda harus menarik real estate dekat Lukti. Setidaknya 30%, tapi tidak 5 juta sesederhana itu. Pikirkan tentang bagaimana menjelaskannya kepada ayahmu. Tuan Luk, menjauhlah. Tranin, aku akan membuatmu membayar. Nona Duong, sepertinya saya datang pada waktu yang salah. Tidak, Nona Duong, silakan duduk. Saya pergi untuk menuangkan air. Tidak butuh, aku mendiskusikan beberapa hal dengan Tranin. Ada apa dengan Nona Duong? Proyek ini mempunyai masalah. Barangnya masih disiapkan. Luk Duong mengusir orang-orang. Sekarang ada lubang di ibu kota. Ini Luk Duong lagi. Berapa banyak yang hilang? Sekitar 50 juta. 50 juta. Setiap hari ekstra berarti kerugian ratusan ribu. Saya punya cara, saya ingin tahu apakah itu mungkin. Malam ini adalah final Piala Dunia, akan ada banyak orang hangat yang hadir. Kita bisa mencoba dan melihat apakah ada yang setuju untuk berinvestasi. Final Piala Dunia, pertahankan, pertahankan. Saya ikut. Bagaimana berhasil mengalahkan Jerman? Tranin, kamu baik-baik saja. Saya oke, jangan khawatir. Orang kaya pasti setuju untuk berinvestasi. Tidak masalah. 50 juta ini, biarkan saya yang menanganinya. Siapa sangka laga ini akan berakhir menjadi juara Argentina. Bisa masuk. Bagus. Malam ini, saya jelas merupakan pemenang terbesar. Tranin, ini tempat di mana kalian sering bertaruh. Orang-orang ini semua adalah bos besar, sangat berharga. Saya memiliki 2 investor yang cocok. Tunggu sebentar, perkenalkan kalian berdua. Tidak dibutuhkan. 50 juta, segera hadir. Tranin, apakah kamu berencana bertaruh? Taruhan saya 1 juta, Argentina menang. Tranin, kami datang untuk menarik investasi, bukan untuk bertaruh. Bukankah ini Tranin? Apa, kamu tidak patuh di pedesaan? Kenapa kamu masih di sini? Aku berani bertaruh, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa aku salah dengar? Dia bahkan datang untuk bertaruh. Tahukah kamu seperti apa orang yang duduk di sini? Mereka adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik. Anda juga pantas mendapatkannya. Autuyet, kenapa kamu masih mengikuti tipe tak berguna ini? Apakah kamu tidak kehilangan muka? Nona Duong, kalau anjing menggonggong, abaikan saja. Kalau tidak, gonggongannya akan semakin ganas. Anda menemukan cara untuk mati. Apa hakmu untuk mengejekku? Saya dengar proyek reklamasi lahan tidak bisa dilanjutkan lagi. Sayang sekali, proyek bagus seperti itu hancur di tangan Anda. Luk Duong, jangan kira aku tidak tahu, kamu melakukan tipuan tercela. Jadi kamu tahu, akulah yang melakukannya. Apakah Anda punya bukti? Ngoktuyet,
kalau aku jadi kamu, aku pasti tidak akan mengikuti gaya tidak berguna ini. Luk Duong, kamu benar-benar membuat orang lain jijik. Apa yang salah? Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali sudah cukup? Nak, aku hanya memenangkan Fin Hotel, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kamu ada uang? 1 hari tanpa memulai konstruksi menghabiskan biaya ratusan ribu. Kalau tidak salah kalian berdua datang ke sini untuk menarik investasi, bukan? Kalian berdua bisa bertanya kepada semua orang yang duduk di sini, siapa yang berani berinvestasi pada kalian berdua. Apa maksudmu? Katakan sejujurnya, saya telah memberitahu orang-orang berkuasa di Longtan. Siapapun yang berani berinvestasi pada kalian berdua menghadapi saya. Luk Duong, kamu benar-benar tercela. Aku tercela. Duong Ngao Tuyet, Anda hanya mengenal kota barat dengan baik. Mungkin kamu bisa bertarung denganku? Andai saja, setelah kamu meninggalkan bocah nakal ini, aku masih bisa menerimamu. Luk Duong, apakah orang sepertimu layak untuk menikah denganku? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Jika dia tidak setuju, maka kalian tunggu saja bangkrut. Nona Duong, tidak perlu khawatir. Kami punya jalan pintas untuk diambil. Apakah Anda punya cara? Apakah MS Duong lupa di mana ini? Ini tempat untuk bertaruh. Ini cara saya. Tranin, apakah Anda ingin mengandalkan taruhan untuk mendapatkan 50 juta? Cerdas. Bodoh sekali. Apakah menurut Anda taruhan itu seperti barang antik? Masih ingin menang 50 juta. Apakah ada masalah dengan kepalamu? Apa yang dikatakan Tranin dan Luk Duong juga ada benarnya. Taruhan berbeda dengan barang antik. Sepertinya idiot. Betul, saya masih ingin menggunakan 1 juta untuk memenangkan 50 juta. Ini benar-benar angan-angan. Nat, padahal tim Brazil pasti menang. Namun menurut peluang saat ini, jika ingin menang 50 juta, minimal bertaruh lebih dari 1 miliar. Dengan hanya 1 juta milik Anda mungkin harus menjadi seorang pengemis. Jadi bagaimana jika saya bertaruh pada Argentina untuk menang? Kemungkinannya 80 kali lipat. Semua orang tahu bahwa Argentina mencapai final berkat keberuntungan. Taruhan Argentina menang. Apa yang salah? Beraninya kamu, beri aku kesempatan untuk mengalahkanku. Saya berani bertaruh. Terakhir kali di lelang, saya adalah anak yang beruntung. Kali ini, saya pasti akan memenangkan pokok dan keuntungan untuk Anda lihat. Katakan, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Taruhan reguler sangat membosankan. Tingkatkan kesulitannya, bertaruh pada skor. Apakah ada orang lain yang berani bertaruh skor dengan saya? Oke, saya yakin Anda. Jika saya menang, Anda mengembalikan Hotel Fin kepada saya. Kemudian kembali ke kampung halaman dan bekerja di ladang. Seorang pria pedesaan dari pedesaan bahkan berani bertaruh dengan Pak Luk. Ia tidak tahu bagaimana mengukur dirinya sendiri. Konon Pak Luk awalnya memenangkan 20 juta berkat taruhan. Dikenal sebagai Raja Taruhan. Saya sangat menyesal untuk Fin Hotel. Itu keuntungan lebih dari 1 miliar. Sama seperti itu untuk orang lain. Tranin, jangan impulsif. Luk Duong memiliki penelitian yang sangat ilmiah tentang sepak bola. Anda bertaruh melawan dia, hampir mustahil untuk menang. Nona Duong, percayalah padaku. Kali ini saya bisa membuat Bay Hotel mengisi lubang 50 juta. Bahkan mungkin membuatnya membayar. Saya pasti akan memenangkan taruhan ini. Luk Duong, jika kamu kalah, beri aku 50 juta. Selain itu, lain kali kita bertemu, aku ingin kamu berlutut. Oke, itu sudah pasti. Nak, aku akan lihat apa yang harus kamu menangkan. Jika nanti kamu kalah, jangan berlutut dan memohon padaku.